Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiy rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum, saudara-saudaraku sekalian, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda menyimak dan mendengarkan siaran kami, baik Anda yang mendengarkan melalui radio ataupun bagi Anda yang mendengarkan melalui satelit Palapa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan untuk Anda semua. Ikhwatal Islam, a'azani Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang berkah pada sore hari ini. Allahumma shayban nafi'an. Dan sesaat lagi kita akan ikuti bersama satu kajian ilmiah yang akan kita dengarkan dari pembahasan kitab, yaitu kitab tafsir Al-Misbahul Munir. Pada kesempatan kali ini dan seterusnya insyaallah akan kita simak kajian ini dan akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Nuzul LC Hafizallahu Ta'ala, yang menggantikan Al-Ustaz Abu Yahya Badrul Salim Al-Siyafillahu Ta'ala. Dan sambil menunggu di kajian diselenggarakan di Masjid Al-Barkah, kami akan jeda dulu beberapa saat. Setelah jeda berikut ini, kita akan simak bersama kajian di sore hari ini. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Masjid Al-Barkah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan yang berada di saf terdepan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya kita mencapai kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu syiar Islam, yaitu salat maghrib berjamaah, dan dilanjutkan dengan menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kita lanjutkan syiar tersebut dengan sebuah ibadah yang mulia yang bernama menuntut ilmu. Duduk bersama-sama bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membahas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, ahlul bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. InsyaAllah mulai dari pertemuan kali ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita bersama, Ustadz Badrul Salam hafizahullah, kita akan melanjutkan kajian rutin
dengan materi yang sangat mulia, materi yang sangat agung, yaitu membahas tafsir Al-Quranul Karim dengan rujukan utama atau referensi utama, yaitu sebuah ringkasan tafsir Ibnu Katsir yang berjudul Misbahul Munir. Dan sebagaimana yang kita telah ketahui bersama, kajian ini sebelumnya diasuh oleh ustadz kita bersama, dan termasuk ustadz yang berbicara pada saat ini adalah Ustadz Badrus Salam hafizahullah. Namun karena suatu hal beliau tidak bisa melanjutkan kajian rutin ini dan meminta saya untuk melanjutkan kajian-kajian berikutnya insyaallah ta'ala. Dan sekali lagi saya tidak merasa layak untuk berbicara menggantikan posisi beliau pada kesempatan kali ini dan berikutnya. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, innal hadida la yahulu mahalad dhahab. Besi itu tidak bisa menggantikan posisi emas. Jadi besi dan emas itu berbeda. Jadi besi itu tidak bisa menggantikan posisi emas. Namun karena beliau sudah meminta, maka saya berusaha melakukan persiapan sebaik mungkin dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama belajar mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membahas ayat demi ayat dalam kajian rutin yang insyaallah diadakan setiap malam Sabtu. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Pada pertemuan pertama kita, pada kesempatan kali ini, saya tidak akan langsung masuk ke dalam materi. Saya tidak akan langsung membahas atau melanjutkan mentafsirkan atau mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara beberapa hal penting yang kita butuhkan, khususnya pembicara pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas kajian rutinitas kita pada kali ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena menuntut ilmu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa dianggap enteng. Kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu banyak sekali fadilahnya. Mempelajari Al-Quranul Karim sungguh banyak fadilahnya. Bahkan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarinya. Dan kita tahu bersama sebuah kaidah dalam agama Islam, al-jaza min jinsil amal. Sesungguhnya balasan pahala sesuai dengan jenis amalan tersebut. As-sawab ala qadril masyaqqah. Dalam sebuah kaidah yang lain, ulama mengatakan sesungguhnya pahala tergantung tingkat kesulitan dari amal tersebut. Artinya semakin tinggi, semakin indah, semakin banyak pahala yang Allah janjikan untuk sebuah amal, ini menunjukkan amal tersebut memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi, kecuali bagi orang-orang yang Allah berikan taufik untuk mengerjakannya. Oleh karena itu ulama menjelaskan beberapa adab sebelum seseorang itu terjun ke dalam samudra ilmu. Dan beberapa adab akan kita bahas secara ringkas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk mengkaji ayat demi ayat dari Al-Quranul Karim, dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama yang ingin saya singgung pada kesempatan perdana ini, bagi saya pribadi atau pertemuan kita kali ini, adalah seseorang atau sebelum seseorang mengkaji Al-Quranul Karim, duduk di majelis ilmu yang membahas tafsir Al-Quranul Karim, seyogianya bahkan diwajibkan atasnya untuk mengevaluasi niat yang ada di dalam hatinya. Dia harus mengikhlaskan niat dia sebelum dia mengkaji tafsir Al-Quranul Karim secara khusus atau menuntut ilmu secara umum. Oleh karena itu ulama Islam memberikan tips seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Beliau memberikan tips langkah-langkah bagi orang yang ingin mempelajari ilmu. Beliau mengatakan, awalul ilmi an-niyah. Langkah pertama bagi orang yang ingin mempelajari ilmu agama secara umum atau tafsir Al-Quranul Karim secara khusus, dia harus meluruskan niat dia.
Tsummal istima', lalu dia dengarkan baik-baik penjelasan yang disampaikan oleh pemateri, yang disampaikan oleh ustadznya atau syekhnya. Setelah dia meluruskan niat, selanjutnya dia harus mendengarkan dengan seksama. Tsummal faham, yang ketiga dia pahami. Jangan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Selanjutnya tsummal hifdz, lalu dia berusaha menghafalkan poin-poin pentingnya. Tsummal amal tsumman nasyr, lalu selanjutnya dia amalkan ilmu tersebut dan dia dakwahkan sesuai dengan kemampuan dia. Yang menjadi titik perhatian kita dari tips ini adalah Ibnu Mubarak memberikan nasihat kepada kita bahwa yang pertama kali yang harus kita perhatikan sebelum mempelajari tafsir Al-Quran secara khusus maupun menuntut ilmu secara umum adalah memperhatikan niat kita. Dan ini bukan hal yang aneh jamaah sekalian, karena Nabi SAW telah bersabda dengan hadis yang sangat-sangat terkenal di kalangan para ulama kita, bahkan di kalangan orang-orang awam dari umat Islam, dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Al-Imam Bukhari mencantumkan hadis ini di awal buku beliau sebelum hadis-hadis berikutnya, yaitu sebuah sabda yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya setiap amal yang kita kerjakan, kata Nabi SAW, ada niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Lalu beliau memberikan contoh bagaimana mengaplikasikan, bagaimana menggunakan kaidah ini. Beliau mengatakan barang siapa yang berhijrah, sebuah amalan yang sangat-sangat berat, meninggalkan tanah air, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan keluarga, harta benda dan lain sebagainya, apabila diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Allah akan membayar kerja keras tersebut dengan pahala yang berlimpah. Dan barang siapa yang keluar dari negaranya atau dari tanah airnya atau dari tanah kelahirannya ke tempat lain, hijrah untuk kepentingan dunia yang ingin dia capai atau wanita yang dia nikahi, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Itu juga apabila Allah takdirkan. Hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan jemaah sekalian, seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu tafsir secara khusus atau ilmu-ilmu agama yang lain, dia harus mengevaluasi niatnya dan dia harus tetap menjaga keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Dan jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan masalah ini. Kok materinya itu lagi. Saya kan sudah belajar masalah niat ketika di TPA dulu. Akhirnya TPA lah dibawa-bawa. Saya itu nggak mungkin terkena riya atau sum'ah dan lain sebagainya. Ketahuilah jamaah sekalian, orang yang meremehkan masalah keikhlasan, dia tidak mengerti urgensi dari keikhlasan. Kenapa jamaah sekalian? Karena yang pertama, ilmu agama, baik masalah keikhlasan atau yang lain, maka pengulangannya adalah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, ulangilah penjelasan wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan atau pengulangan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Apalagi yang diulang ini masalah yang merupakan poros Islam, yaitu adalah sebuah keikhlasan. Yang kedua, seseorang semakin belajar ilmu agama, maka dia akan semakin takut terjatuh ke dalam ketidakikhlasan. Bahkan ini adalah salah satu kriteria seorang mukmin, sebagaimana yang dijelaskan para ulama Islam. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Hasan dalam sebuah athar yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min wa la aminahu illa munafik." Tidak ada seorang pun yang khawatir dirinya terkena penyakit kemunafikan. Dan kita tahu bersama, kemunafikan dengan riya
itu adalah dua sahabat karib yang tidak bisa dipisahkan. Karena nifak itu adalah riya syirik akbar, sebagaimana yang dijelaskan para ulama kita. Jadi seseorang tidak ada seorang pun yang khawatir dirinya tidak ikhlas kecuali seorang mukmin. Dan sebaliknya, tidak ada seorang pun yang merasa aman dari penyakit ketidakikhlasan kecuali orang munafik atau orang yang memiliki sifat kemunafikan di dalam hatinya. Oleh karena itu, membahas masalah ini sebelum materi rutin sangat dibutuhkan sekali. Justru jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, saya ingin bertanya, siapakah orang-orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di api neraka? Ada yang tahu apa tidak? Siapa orang-orang yang pertama kali disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disiksa di api neraka? Oh, itu mungkin koruptor, pembunuh berdarah dingin, pembuat video porno, atau yang lain. Namun jamaah sekalian, opini-opini tersebut dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Hadis yang bisa membuat seorang Abu Sufyan pingsan ketika mendengarnya. Dan hadis ini berhubungan dengan kita yang duduk di sini, baik yang mendengarkan maupun orang yang berbicara pada saat ini. Ketika beliau bersabda, "Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun." Sesungguhnya yang pertama kali disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan diazab di api neraka, yang pertama adalah rajulun ustushhida, orang yang mati di kancah jihad. Fa utiya bihi, lalu orang ini dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah mengatakan, qala fama amilta fiha, untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat yang aku berikan tersebut? Orang ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu, aku gunakan untuk berjihad di jalanmu, ikhlas karenamu sampai aku mati syahid. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian? Kadzabta, dusta, walakinnaka qatalta liyuqal jari. Yang sebenarnya adalah engkau berjihad, engkau berperang agar dikatakan pemberani, agar dikatakan pahlawan faqadakil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Yang kedua, dan inilah yang perlu kita perhatikan bersama, karena berhubungan dengan kegiatan ibadah yang sedang kita laksanakan. Warajulun, mohon maaf, selanjutnya orang yang pertama itu Nabi SAW katakan, fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat-malaikatnya dan menyeret orang tersebut sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah orang pertama yang diazab di api neraka. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Orang yang kedua tidak kalah mengagetkannya jamaah sekalian. Dan ini berhubungan dengan kita, yaitu orang yang mempelajari agama Allah, yang mempelajari ilmu Allah dan masuk ke dalam redaksi ini adalah orang yang mempelajari tafsir Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya, dan pembaca Al-Qur'anul Karim. Lalu orang ini fa'utiya bihi, orang ini dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, dan Allah kembali menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia mengakui nikmat tersebut. Qala fama amilta fiha, Allah bertanya, untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Engkau sudah aku berikan waktu luang, engkau sudah aku berikan daya ingat yang kuat, engkau sudah aku berikan kecerdasan. Untuk apa engkau gunakan? Engkau sudah aku berikan suara yang merdu. Untuk apa engkau gunakan fasilitas itu? Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut? Orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma
wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku gunakan untuk mempelajari ilmu agama dan aku mengajarinya, dan aku gunakan untuk membaca Al-Qur'an semata-mata untuk mencari wajah Engkau. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Allah? Jawaban Allah sama dengan jawaban pertama. Kadzabta, dusta. Sesungguhnya walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liyuqal alim. Sesungguhnya engkau mempelajari ilmu agama, mempelajari tafsir Al-Qur'an dan mengajari tafsir agar dikatakan ulama, agar dikatakan ustadz yang memiliki hafalan yang luar biasa dan retorika yang menggugah, agar dikatakan kiai haji. Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari, dan engkau membaca Al-Qur'an agar dikatakan seorang qari. Faqad qil, dan gelar itu sudah engkau dapatkan. Lalu kembali orang ini diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke api neraka. Dan yang ketiga adalah orang kaya yang banyak menyumbang. Inilah ada 3 orang yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian, sabda Nabi, apa yang perlu kita perhatikan adalah apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis ini. Allah mengatakan faqad qil, gelar itu sudah engkau dapatkan dari masyarakat engkau. Artinya apa? Orang-orang yang berpeluang masuk ke dalam hadis ini adalah orang-orang yang memiliki prestasi dalam agamanya. Karena itu tadi, gelar itu sudah diberikan oleh masyarakatnya kepada dia. Dan masyarakatnya tersebut mengakui prestasi tersebut. Jadi yang masuk ke dalam hadis ini bukan orang pengecut yang apabila sudah berhadapan dengan musuh, dia kencing di celana dan lari terbirit-birit. Tidak masuk ke dalam hadis ini orang yang hafalannya pas-pasan, yang ketika berbicara di mimbar gemeteran, lalu tidak sukses dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Ini tidak masuk. Karena Allah mengatakan apa? Faqad qil, gelar ulama itu sudah diberikan oleh masyarakat engkau kepada engkau. Tidak masuk ke dalam hadis ini orang yang pelit, kikir. Karena sekali lagi yang masuk ke dalam kriteria hadis ini faqad qil, orang yang mendapatkan gelar dermawan dari masyarakatnya. Oleh karena itu hadis ini membuka mata kita bahwa semakin kita mengaji, semakin kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah, kita harus semakin mawas diri, kita harus semakin waspada. Kita tidak boleh merasa aman, bahkan mengandalkan diri kita sendiri dan mengatakan kita tidak mungkin terkena penyakit ketidakikhlasan. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ingatlah sabda Nabi SAW yang Nabi SAW sabdakan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Albani. Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat terheran-heran dan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan syirik kecil? Nabi SAW menjawab apa? Yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Orang yang beribadah agar dilihat orang dan dipuji oleh orang tersebut karena ibadahnya tersebut, sebagaimana definisi yang diberikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jamaah sekalian, saya ingin bertanya kepada antum. Ketika Nabi Isa mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kalian ini kata ganti orang keberapa? Yang bahasa Indonesianya dapat 9 dulu waktu SD siapa? Hah? Kata ganti orang keberapa? Hah? Ada yang 2, ada yang 3. Khilaf. Jamaah Masjid Al-Barakah. Iya. Kayaknya ini yang dapat 9, ini dapat 8 dulu makanya. Kata ganti orang yang kedua. Berarti jamaah sekalian, siapa orang yang pertama kali ditujukan oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Hah? Yang pertama kali dikhawatirkan Nabi SAW terkena penyakit riya. Siapa jamaah sekalian? Ingat kata ganti orang kedua. Jamaah Al-Barakah, pendengar roja, para asatidzah, yang pertama kali dikhawatirkan oleh Nabi SAW dan yang masuk pertama kali dalam hadis ini, walaupun hadis ini hukumnya umum,
Namun yang pertama kali masuk ke dalam hadis ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang mendapatkan rekomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, lalu generasi berikutnya, lalu berikutnya. Orang-orang yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit riya bukan kita, namun generasi yang direkomendasi keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu siapa? Sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini generasi yang dikhawatirkan kena penyakit riya. Generasi yang ibadahnya luar biasa, dan salah satu ibadah mereka dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatah ayat terakhir ketika Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama beliau, siapa mereka? Sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar, tegas dengan orang-orang kufar dan menyayangi orang-orang muslimin. Lalu apa kelanjutannya jemaah sekalian? Tarahum ruk'an sujada. Kalau Anda melihat mereka, para sahabat, mereka pasti dalam keadaan ruku' dan sujud. Ruk'a itu bukan raki bagi orang yang sudah belajar bahasa Arab. Ruk'a adalah orang yang banyak sekali melakukan sujud. Hobinya itu sujud. Sujud itu bukan sajid. Sujud itu artinya orang yang sangat banyak melakukan sujud. Jadi hobinya para sahabat itu melakukan sholat. Kalau ditanya hobinya apa mas? Main futsal. Kalau sahabat banyak sekali melakukan ibadah. Generasi inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW terkena penyakit riya. Oleh karena itu jangan sampai kita merasa pede dengan niat-niat kita yang ada di dalam hati kita. Tidak ada satupun wahyu yang turun untuk mensucikan niat kita. Oleh karena itu kita harus mengevaluasi dan menjaga niat kita tersebut. Dan jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kekhawatiran Nabi SAW begitu membekas di jiwa-jiwa para sahabat Nabi SAW dan di jiwa-jiwa para ulama Islam yang hadir setelah generasi para sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu kita melihat sebuah qudwah yang nyata, bagaimana mereka menjaga niat-niat mereka agar tetap ikhlas kepada Allah, baik dalam beribadah secara umum maupun menuntut ilmu secara khusus. Oleh karena itu Ibnu Abi Mulaika ini sahabat atau tabi'ut tabi'in ikhwatal iman? Pernah dengar nama itu tidak? Ibnu Abi Mulaika itu tabi'in. Dalam athar yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, adraktu salatina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsi. Aku pernah bertemu, karena tabi'in ini adalah muridnya para sahabat yang bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertemu 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya khawatir dirinya menjadi orang munafik. Jadi 30 sahabat Nabi khawatir dirinya munafik. Oh, paling itu juniornya para sahabat. Tidak jemaah sekalian. Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Az-Zahabi pernah menjelaskan siapa saja yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika. Di antara orang-orang yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika, yang pertama adalah ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Khawatir dirinya termasuk orang munafik. Yang kedua, saudarinya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Di antara yang lain Ibnu Abbas, turjumanul Quran, orang yang menempati ranking pertama dalam ilmu tafsir Al-Quran, khawatir niatnya tidak ikhlas. Ibnu Umar, salah satu fuqahanya para sahabat, khawatir
tidak ikhlas dan termasuk orang-orang munafik. Dan diantaranya adalah Utsman bin Affan, khalifah ketiga kaum muslimin, orang yang mendapatkan sabda langsung dari Nabi SAW, Utsman fil jannah, Utsman itu masuk surga, tetap khawatir dirinya termasuk orang-orang munafik. Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan, semakin orang beriman kepada Allah, semakin khawatir dari ketidakikhlasan dan khawatir termasuk ke dalam orang-orang munafik. Jadi jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, marilah kita perhatikan masalah ini. Begitu juga para ulama-ulama yang lain, mereka sangat memperhatikan masalah ini, karena masalah ini tidak sepele. Betapa banyak orang-orang ketika pertama kali menuntut ilmu itu tidak ikhlas kepada Allah. Ada yang hanya mencari tahu, kan begitu ya, ini ada kajian apa sih kok aneh banget di Masjid Al-Barakah. Atau ada yang cari jodoh juga ada, jemaah sekalian. Jadi datang ke majelis ilmu agar ketemu akhwat, yang akhwat agar ketemu ikhwan. Atau ada yang cari obat tidur. Subhanallah, itu ada. Karena memang khutbah Jumat dan majelis ilmu itu obat tidur yang termasuk paling efektif. Coba antum perhatikan orang yang datang ke salat Jumat ya, gak masuk ke masjid itu tertawa, namun ketika khatib mengatakan innal hamdalillah, langsung tidur. Subhanallah. Lalu ketika selesai sholat Jumat itu tertawa lagi dengan rekan-rekannya. Bahkan ini ada kisah nyata. Ada seorang penuntut ilmu, ketika ustadznya masuk ke majelis, dia baca doa, Bismika Allahumma amutu wa ahya, tidur. Subhanallah. Ketika ustadznya keluar, doanya bukan doa kafaratul majelis, tapi doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi masuk ke majelis ilmu cuma cari obat tidur. Dan ketahuilah, niat kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan benar-benar niat kita tersebut. Dan ketidakikhlasan di awal-awal atau di fase awal menuntut ilmu bahkan dialami juga oleh para ulama besar. Di antaranya adalah kesaksian imam besar ahli hadis yang bernama Al-Imam Ad-Daruqutni. Pernah dengar nama tersebut? Bisa dikatakan beliau adalah ulama besar yang berani mengkritik Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Walaupun kritikan beliau dibantah lagi oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari. Ulama besar. Beliau pernah mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah." Kami dulu-dulu menuntut ilmu tafsir, menuntut ilmu hadis, pertama kali itu tidak ikhlas. Pertama kali tidak ikhlas. Namun ilmu itu enggan kecuali bagi orang-orang yang ikhlas, atau ilmu itu enggan fa'aba'an yakuna illa lillah. Ilmu itu enggan kecuali penuntutnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya bisa jadi seseorang ketika mempelajari ilmu agama itu tidak ikhlas. Namun ketika dia membaca ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkaji sirah Nabi, sirah para rasul, sirah orang-orang saleh dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in, ilmunya tersebut itu mengarahkan niat dia dari yang tidak ikhlas menjadi orang yang ikhlas. Nah, kalau Al-Imam sekalibat Daruqutni saja mengakui hal demikian, bagaimana dengan kita? Oleh karena itu kita perlu mengevaluasi kembali niat kita. Bahkan jemaah sekalian, yang menakjubkannya lagi adalah apa yang dibawakan oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi ketika menukilkan perkataan seorang ulama besar ahli hadis yang bernama Hisham Ad-Dastuwai. Hisham Ad-Dastuwai, beliau pernah mengatakan, wallahi ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman qat atlubul haditha uridu bihi wajah Allah. Hisham, ulama besar sekali Hisham, pernah mengatakan rahimahullah, demi Allah saya tidak berani mengatakan saya pernah pergi satu hari saja untuk belajar hadis ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bayangkan waroknya beliau, sampai beliau tidak berani memastikan dirinya pernah melakukan keikhlasan. Sedangkan pada hari ini kita lihat kata-kata ikhlas itu diobral di kalangan kaum muslimin. Setiap orang dengan mudahnya mengatakan, oh saya ikhlas melakukan ini, saya ikhlas mengerjakan itu. Padahal kata-kata tersebut begitu mahal di kalangan para ulama kita. Al-Imam Zahabi ketika menukilkan redaksi ini, beliau langsung spontanitas mengatakan, wallahi wala ana, demi Allah begitu juga dengan saya tidak berani mengklaim diri saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dianjurkan mengatakan wallahi wala nahnu, dan begitu juga kita tidak pernah mentazkiyah diri kita tidak pernah mensucikan, merekomendasikan diri kita sebagai orang-orang ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita berusaha dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang ikhlas. Jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dan ketahuilah jamaah bahwa ikhlas itu memiliki peran yang sangat penting dan sentral terhadap kesuksesan kita mempelajari ilmu tafsir secara khusus dan menuntut ilmu secara umum. Betapa banyak sejarah mencatat keberhasilan para ulama Islam di dalam bidang-bidang studi ilmu agama, walaupun mereka bukan orang tercerdas pada saat itu, atau mereka bukan orang yang paling cerdas pada zamannya. Namun karena keikhlasan mereka, insyaallah taala Allah mengangkat derajat mereka di hadapan manusia yang lain dan di hadapannya nanti pada hari kiamat kelak. Di antaranya adalah misalnya Al-Imam Malik. Al-Imam Malik, pernah dengar nama itu jamaah sekalian? Pernah dengar apa tidak? Cukuplah menunjukkan kehebatan Imam Malik bahwa beliau berhasil melahirkan seorang murid yang bernama, siapa nama muridnya? Jemaah sekalian, Thalabul Ilm. Siapa muridnya Imam Malik yang sangat terkenal? Muhammad bin Idris, atau yang biasa kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jemaah sekalian, Imam Malik bukan orang tercerdas pada zamannya. Dan ini bukan kata saya. Yang mengatakan ini Al-Imam Syafi'i sendiri. Beliau mengatakan Laits bin Sa'ad itu lebih hebat lebih alim daripada Imam Malik. Laits bin Sa'ad. Ana tanya sama antum, pernah dengar nama Laits bin Sa'ad apa tidak? Kecuali mungkin orang yang takhasus belajar fikih ya pasti dengar. Tapi jamaah sekalian tuh pernah dengar tidak nama Laits bin Sa'ad? Pernah dengar apa tidak? Ini dengar apa tidak? Kok senyum-senyum? Belum ya. Kalau Imam Malik pernah dengar? Sering. Padahal Laits bin Sa'ad itu lebih alim daripada Imam Malik. Namun yang lebih menonjol di dunia Islam yang selalu dinukilkan adalah Al-Imam Malik. Salah satu alasannya ulama mengatakan karena keikhlasannya Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis yang bernama Al-Muwatta, kitab tersahih sebelum datangnya Sahih Bukhari. Ketika beliau menulis Al-Muwatta, sebagian orang bertanya kepada beliau, wahai Imam Malik, kenapa masih nulis kitab Al-Muwatta? Bukankah Muwatta sudah banyak? Imam Malik hanya mengatakan, maka nalillah fahuwa bakin. Pekerjaan yang dilakukan untuk Allah maka akan kekal. Dan sungguh benar apa yang dikatakan Imam Malik. Bisa dikatakan tidak ada satupun Muwatta yang begitu terkenal pada saat ini di dunia Islam kecuali Muwattanya Imam Malik. Setiap orang muslim ketika mendengar kata Muwatta, pasti yang terbesit di benaknya adalah Imam Malik. Allah berikan atau Allah menjaga karya beliau sampai hari ini. Oleh karena itu pentingnya menjaga keikhlasan. Di antara ulama yang lain yang dijelaskan para ulama Islam adalah Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Nawawi jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan beliau bukan orang tercerdas pada zamannya. Namun subhanallah, nama beliau begitu harum di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan buku beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin menempati ranking kedua dalam segi penyebaran di kalangan umat Islam. Jadi
menempati ranking kedua dalam segi penyebaran dan yang paling banyak dikaji di masjid-masjid kaum muslimin. Kitab ini hanya kalah dengan satu kitab saja yang menempati ranking pertama, yaitu kitab apa yang paling tersebar di dunia Islam? Sahih Bukhari? Apa jemaah sekalian? Kitab yang antum sudah tahu. Kitabullah atau Al-Quranul Karim. Ini adalah Kitabullah. Al-Quran adalah Kitabullah yang menempati ranking pertama dalam segi penyebaran. Yang ranking kedua adalah Riyadhus Shalihin. Diterima oleh kaum muslimin, ulamanya maupun orang awamnya. Ulama mengatakan salah satu kunci keberhasilan beliau adalah keikhlasannya. Salah satu yang menunjukkan hal ini adalah ketika beliau mendengar gelar beliau lewat telinga beliau sendiri. Jamaah sekalian, gelarnya Imam Nawawi itu apa sih? LC. Apa gelarnya? Doktor, MA. Apa gelarnya? Gelarnya itu lebih hebat dari LC, dari MA atau doktor atau profesor. Gelarnya adalah Muhyiddin, penghidup agama Islam. Jadi seakan-akan agama Islam itu mati terus dihidupkan oleh Imam Nawawi karena karyanya begitu dahsyat efeknya di kalangan kaum muslimin. Bayangkan kalau antum dapat gelar seperti itu tuh apa yang antum lakukan? Ya alhamdulillah, ini berkat kerja keras saya, kan begitu ya. Saya berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendidik saya, guru-guru saya dan seterusnya. Orang sekarang mungkin demikian. Al-Imam Nawawi ketika mendengar beliau diberi gelar Muhyiddin, beliau menyebutkan sebuah perkataan yang sangat masyhur. Dan ini menunjukkan bagaimana beliau berusaha menjadi orang yang ikhlas. Beliau mengatakan, la aj'al fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku Muhyiddin. Artinya akan aku tuntut di akhirat nanti. Jadi orang yang memberikan gelar kepada Imam Nawawi akan Imam Nawawi tuntut nanti pada saat di akhirat. Kenapa? Karena orang yang diberikan gelar sehebat itu sebenarnya dibebankan PR baru. Kenapa? Karena orang sangat sulit menjaga keikhlasannya apabila gelarnya luar biasa seperti Muhyiddin. Oleh karena itu bagi Imam Nawawi gelar ini bukan nikmat, namun sebuah beban dan PR baru, sehingga dia harus lebih keras lagi mengevaluasi keikhlasannya, sehingga beliau tidak terima dan beliau katakan, aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku dengan gelar Muhyiddin. Coba bandingkan dengan hari ini jamaah sekalian. Ustadz LC-nya lupa disebutkan, moderator saja ngambek. Oh ini moderator nggak punya adab. Imam Nawawi tidak pernah merasakan demikian. Dan inilah karakteristik para ulama-ulama Rabbaniyin. Dan sebaliknya jamaah sekalian, sebaliknya, banyak orang-orang cerdas di dunia Islam gagal total dalam ilmu karena ketidakikhlasannya. Di antaranya adalah ulama yang bernama Ibnu Kamil, Ahmad bin Kamil. Pernah dengar nama itu? Ada yang pernah dengar apa tidak? Yang pernah dengar saya berikan hadiah. Ada yang pernah dengar? Tidak ada. Saya berani mengatakan demikian karena saya bisa meyakinkan tidak ada yang pernah dengar. Ya. Sangat tidak terkenal. Tapi tahukah jamaah sekalian, Imam Zahabi, ulama sirah luar biasa, ulama rijal yang luar biasa, mengatakan min buhuril ilm, Ibnu Kamil ini adalah samudra ilmu. Ilmunya luar biasa sekali. Namun kenapa beliau tidak diketahui identitasnya oleh sebagian besar kaum muslimin? Imam Zahabi mengatakan ahlakahul ujub. Ujub terhadap dirinya telah menghancurkan dia. Artinya Ibnu Kamil begitu bangga diri dengan indikasi-indikasi dari apa yang dia lakukan, sehingga beliau tidak pernah kedengaran namanya oleh kaum muslimin. Di antara yang lain jamaah sekalian, dan saya tutup pengajian ini dengan materi ini, adalah kondisi pelopor-pelopor kesesatan. Ketahuilah jamaah sekalian,
pelopor-pelopor kesesatan, tokoh-tokoh kesesatan itu bukan orang-orang bodoh. Khususnya misalnya sekte Mu'tazilah. Contohnya seperti tokoh Mu'tazilah yang bernama, siapa namanya? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini bukan orang bodoh jamaah sekalian. Khususnya dalam masalah bahasa. Beliau adalah orang yang sangat cerdas. Khususnya dalam kecerdasan linguistik, kecerdasan berbahasa. Bahkan ada yang mengatakan kalau ada nabi baru setelah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa lebih fasih dari Wasil bin Atha. Jadi kalau ada Allah mengutus nabi baru, itu tidak mungkin sefasih Wasil bin Atha, sangat fasih. Namun Wasil bin Atha tidak bisa ngomong. Wasil bin Atha cadel, berarti tidak bisa ngomong bukan R, ro, karena bahasa Arab nggak ada R. Tidak bisa ngomong ro. Jamaah sekalian, diriwayatkan bahwa beliau pernah ingin dikerjain oleh orang lain. Secara spontanitas, ketika pada suatu saat di tengah-tengah berkumpulnya manusia, beliau pernah disuruh maju untuk khutbah. Jadi oleh temannya atau orang lain. Niatnya apa? Tujuannya apa? Untuk mempermalukan Wasil bin Atha, agar manusia tahu Wasil bin Atha tidak bisa ngomong ro. Jadi disuruh khutbah secara mendadak. Coba bagaimana kalau antum salat Jumat di Masjid Al-Barkah, khotibnya misalnya Ustadz Badrus Salam. Qadarullah Ustadz Badrus Salam nggak bisa datang. Akhirnya antum didorong oleh jamaah yang ada di saf kedua. Antum maju khutbah. Kira-kira mimbarnya bergoncang apa tidak? Gemetar. Bahkan mungkin ayat-ayat yang pernah dihafal itu lupa lagi. Nguap semuanya karena nggak pakai persiapan. Itulah kondisi yang dialami oleh Wasil bin Atha. Namun qadarullah, Wasil bin Atha akhirnya maju juga dan berkhutbah di hadapan manusia. Dan subhanallah jamaah sekalian, seluruh kata-kata dalam khutbahnya yang ada huruf ra, dia ganti dengan kata lain yang semakna dengan kata tersebut tanpa ada huruf ra. Dari khutbahnya dari A sampai Z tidak ada huruf ra-nya. Bayangkan antum bagaimana cerdasnya. Khutbah dari A sampai Z tidak ada huruf ra. Dan beliau ganti secara mendadak, tanpa persiapan. Kita mungkin dikasih waktu 2 bulan mungkin nggak jadi-jadi. Ini kira-kira buka kamus lagi, buka Mu'jamul Wasit, buka Lisanul Arab. Ini apa kata-kata yang cocok tanpa huruf ra. Tapi Wasil bin Atha langsung bisa mencairkan sesuatu. Akhirnya yang tadi niatnya menjatuhkan harga dirinya justru berbalik 180 derajat. Manusia tambah kagum dengan Wasil bin Atha. Namun qadarullah sesat dan menjadi tokoh Mu'tazilah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang Mu'tazilah itu apa? Utu zakaan walam yu'tu zakaan. Orang-orang Mu'tazilah diberikan kecerdasan oleh Allah tapi tidak diberikan kesucian jiwa, tidak diberikan kesucian hati, sehingga hati-hati mereka bermasalah. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi dan diri antum semua untuk menjaga keikhlasan kita. Ketika kita mempelajari ilmu tafsir Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, maupun ibadah-ibadah yang lain, dan termasuk ibadah tersebut adalah menuntut ilmu syar'i. Karena sesungguhnya faktor penting yang mendukung kesuksesan kita dalam menuntut ilmu secara umum atau menuntut ilmu secara khusus atau ibadah secara umum adalah faktor keikhlasan. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Albani. Beliau mengatakan intasduqillaha yasdukka. Jika engkau jujur sama Allah, jika engkau ikhlas kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita engkau. Dan pegang hadis ini erat-erat, intasduqillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, kita belajar tafsir untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita dan kebodohan masyarakat kita, dan meniatkan mencari wajah dan keridhaan Allah, maka Allah akan wujudkan cita-cita kita. Allah akan berikan kita kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan Allah akan angkat derajat kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah,
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktunya sangat singkat dan sudah masuk Isya. Apakah ada tanya jawab apa tidak pada Isya? Iya, tidak ada. Mungkin pada pertemuan pertama ini tidak ada sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan misalnya ke Ustadz kita, Ustadz Badrus Salam, karena beliau berdomisili di sini, atau kita bahas di luar forum. Sekali lagi kita membahas masalah ini karena masalah ini sangat penting dan kita sangat membutuhkan materi ini, masalah keikhlasan khususnya yang berbicara di hadapan antum. Dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kesalahan karena majelis kita majelis ilmiah. Apabila Imam Malik saja mengatakan kullu qaulin yu'khadh wa yutrak ila sahibah hadzal maqam, setiap pendapat bisa diambil dan ditolak kecuali sabda pemilik kubur ini, yaitu sabda Nabi SAW. Kalau Imam Malik mengatakan demikian apabila al-faqir yang berbicara di hadapan antum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.